Kalau di bahasa Indonesianya itu agama adalah A, artinya tidak, dan gama itu adalah kekacauan. Berarti kalau agama berarti tidak ada kekacauan, ya kan? Kenapa orang beragama Sudah beragama tapi tetapi kok mengganggu kebahagiaan orang lain? alasan kita mengapa kita mencari agama, karena kita ini sedang mencari sosok panutan. Iya. Makanya masuklah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dan dua Ustadz yang saat ini sedang bersama saya, kami akan membahas satu tema yaitu mengapa orang beragama. Tentu banyak orang-orang di luar sana yang mengaku beragama, belum tentu mereka melakukan atau mengindahkan agama yang telah mereka yakini. Dan kemudian alasannya pasti beragam ya. Karena berhubung setiap pemikiran, setiap kepercayaan, banyak hal-hal yang membentuk itu sehingga terkadang agama ini kemudian tersisihkan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya ingin mempertajam dan kemudian mendiskusikan perihal itu. Mengapa orang beragama? Apakah agama ini menjadi kebutuhan atau hanya sekedar pakaian, sekedar hal-hal yang nggak urgent bagi hidup mereka? Dan kali ini bersama dengan dua narasumber saya. Pertama Ustadz Kamarudin dan Ustadz Sultan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Kamarudin, mengapa sih orang beragama? Apakah agama ini penting buat mereka? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di pertemuan kita ini. Saya sangat bersyukur kepada teman-teman Pak Kiai Sultan, insyaallah sangat banyak mengambil manfaat dari beliau. Ya, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa kita akan membahas satu tema yang sangat urgen, yaitu pertanyaan mendasar, mengapa sih kita harus beragama? Sejak adanya atau diciptakannya manusia ini sebagai landasan untuk kehidupan mereka, maka tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalani, aturan-aturan yang harus dilalui sehingga kehidupan dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini berjalan dengan baik, tidak saling bertentangan satu sama lain atau mengganggu keberadaan satu sama lain. Jadi kalau kita mau bicara tentang agama, membahas apa sih itu agama? Kalau di bahasa Indonesianya itu agama adalah A, artinya tidak, dan gama itu adalah kekacauan. Berarti kalau agama berarti tidak ada kekacauan, ya kan? Karena kita ingin hidup dengan tidak ada kekacauan, maka kita harus menerapkan satu tata aturan atau hukum-hukum, ketentuan untuk hidup bersama dengan masyarakat agar supaya kedamaian tercipta. Oleh karena itu, agama ini sangat penting, atau sebagai satu alasan bahwa kita harus beragama berarti tidak menciptakan suatu ketidakkacauan di masyarakat atau kedamaian di masyarakat itu sebagai landasan pemikiran awalnya. Kemudian kalau kita misalnya mau merujuk kepada nas-nas para riwayat atau para maksumin juga menyatakan bahwa ad-dinu wal aqlu, agama itu kan din, ad-dinu wal aqlu wala dinu iman la aqla. Jadi orang yang beragama itu adalah orang yang berakal, sementara orang yang berakal itu adalah senantiasa memikirkan sesuatu yang maslahat kepada kehidupan bermasyarakat. Bagaimana agar supaya kita bisa rukun bermasyarakat, maka kedamaian diciptakan. Bagaimana menciptakan kedamaian? Kalau berbicara tentang politik, kedamaian dalam politik. Berbicara tentang ekonomi, kedamaian dalam ekonomi, atau semua sendi-sendi kehidupan. Makanya agama itu adalah tata aturan atau tata kehidupan agar supaya orang bisa hidup damai, tentram, dan
sama-sama mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu tentu saja karena kita adalah manusia diciptakan dengan penuh akal, maka dengan akal kita ini kita diterpa untuk bagaimana mencapai kesempurnaan atau mencapai tingkat kesempurnaan di berbagai kehidupan. Saya kira itu. Iya, mungkin Ustadz Nur bisa paparkan kenapa sih sehingga muncul fenomena kekacauan orang-orang penganut agama tertentu, bahkan menjadi penyebab terjadinya fenomena yang tidak diinginkan tersebut. Ustadz Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya sangat berterima kasih pada saya panggil apa Bang Anton ya, didampingi dengan Kamarudin. Mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa yang ditanyakan urusan, pertama tadi sudah kita tahu ada definisi agama apa itu apa. Tapi kalau saya memahami bahwa kita memahami agama ini ya, agama itu adalah merupakan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu yang sering doa yang sering kita banyak bacakan, bahwa tujuan agama itu sebenarnya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tujuannya. Sehingga agama karena punya tujuan seperti itu, tentunya dia punya tawaran-tawaran yang diberikan kepada manusia, bahwa kalau Anda ingin bahagia dunia dan akhirat, maka Anda harus melakukan apa yang sudah menjadi aturan-aturan agama. Jadi agama itu ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz, bahwa itu adalah semacam aturan-aturan. Nah, aturan itu kan tentunya punya tujuan. Ya, tujuan supaya kehidupan kita ini di dunia ini dan di akhirat itu adalah kebahagiaan. Sementara kata kebahagiaan itu kan hal yang selalu dicari manusia. Siapa yang tidak mau bahagia? Anda mau dari konglomerat sampai ke tukang beca, itu dia sibuk siang dan malam itu menggunakan waktunya 24 jam itu untuk apa? Mencari kebahagiaan itu. Walaupun ya tentunya definisi kita tentang kebahagiaan berbeda-beda. Tapi yang terpenting adalah bahwa mereka itu mencari kebahagiaan. Nah, sehingga untuk menjawab keinginan manusia ini, maka lahirlah berbagai macam tawaran-tawaran, baik dari berbagai macam paham-paham, dan agama pun tidak terkecualikan dari situ. Agama memberikan tawaran kepada manusia, kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin sempurna, maka agama menawarkan ini. Agama punya aturan ini. Anda harus menunaikan aturan-aturan yang ada dalam agama ini. Kalau Anda memenuhi itu semua, maka Anda akan bahagia. Mau nggak Anda bahagia? Itu jawabannya mau. Karena itu sudah menjadi fitrah manusia. Manusia ingin bahagia, ingin membahagiakan, ingin bahagia dan ingin membahagiakan. Bukan hanya di dunia ini, bukan hanya untuk keluarganya, bahkan lingkungannya, masyarakatnya, negaranya ingin dia bahagiakan. Presiden itu kan apa? Dia ingin supaya rakyatnya sejahtera. Karena rakyatnya sejahtera ya bahagia. Bahagia ya dalam pengertian itu. Nah, jadi kalau Anda ingin bahagia, agama punya cara seperti ini. Agama menawarkan ini. Agama menawarkan aturan-aturan ini. Nah, itu jawaban kalau misalnya. Nah, jadi kita belum, kenapa orang beragama, karena ya salah satunya tadi jawabannya bahwa kita ingin bahagia. Kalau bahasa Ustaz kami itu ingin sempurna, kan ingin menyempurna. Nah, apa yang membuat kita menyempurna itu? Maka orang memilihlah berbagai macam jalan, entah dia jalan agama atau jalan yang lain selain agama, yang dia anggap bahwa itu akan membawa kepada kesempurnaan, kebahagiaan, kesenangan. Ya, mungkin dari fenomenanya saat ini, mungkin ini yang menjadi ada orang yang beragama tapi fenomenanya membuat orang lain tidak bahagia. Ini apa yang salah dengan agama? Misalkan ketika orang menganut agama kemudian merusak kebahagiaan orang lain, ketika orang lain misalkan menganut kepercayaan tertentu sehingga orang
tersebut diusik dengan kepercayaan yang berbeda, ya kan? Ini fenomena agama juga loh. Bagaimana melihat fenomena ini? Mungkin Ustaz bisa paparkan. Itu bertanya ke saya tuh. Iya, Ustaz. Kenapa orang beragama Sudah beragama, tapi kok mengganggu kebahagiaan orang lain, pemeluk agama orang lain? Apakah ada yang salah dengan agama tertentu? Atau memang agama ini memiliki banyak cara gitu? Nggak satu aja? Gimana? ya jelas itu kan agama itu kan kita katakan tadi bahwa agama itu kan semacam aturan. Aturan ini kan ada yang sifatnya aturan personal, ada yang sifatnya sosial, dan agama itu mencakup semua itu. Agama yang kita, ya menurut klien kita ya, bahwa agama mengatur seluruh sendi, seperti yang disampaikan Ustaz Kamal tadi, bahwa mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan, tidak terkecualikan. Itulah agama. Agama yang kita pahami, maksudnya agama Islam yang kita pahami, bahwa Islam itu mengatur seluruhnya. Artinya apa? Kalau kita mentaati, mematuhi aturan-aturan itu, dan satu dengan yang lainnya saling istilahnya semuanya ikut serta di dalam memainkan aturan-aturan itu, terlibat dalam aturan-aturan itu, mengaplikasikan aturan-aturan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Saya rasa itu tidak akan ada orang yang merasa terganggu, merasa dirinya itu dikucilkan misalnya, karena agama itu sudah melihat semua itu. Dia cara pandang agama itu kan bukan hanya dia melihat secara fisikal, dia secara rohani, secara spiritual itu agama sudah menjadi bagian aturannya itu. Jadi kalau agama membuat aturan itu, artinya dia hanya bukan memandang, kan manusia ya, manusia ini kan ada fisiknya, ada non fisiknya. Agama itu kan melihat kedua-duanya ketika dia membuat aturan. Nah, kalau ada problem misal, ada problem, ada yang beragama, ada yang istilahnya merasa terganggu dengan orang-orang yang beragama ini, banyaklah kasusnya. Orang yang membawa nama agama, tapi justru menciptakan konflik di tengah masyarakat. Ini kan jadi problem kita. Kok agama seperti ini? Akhirnya citra agama yang sebenarnya memiliki kesempurnaan itu, yang punya kemampuan mengatur, memanage manusia, masyarakat, dan lain sebagainya itu justru kehilangan identitas itu. Nah, yang problem itu bukan agamanya menurut saya, tapi yang problem itu yang pemeluknya itu, yang menjalankan aturan-aturan yang semaunya, yang dia tafsirkan bahwa itu agama. Nah, ini kita kembali, ini problem lain lagi, penafsiran agama, tapi kita ini kan berbicara secara umum dulu, secara umum. Itu menurut saya, hemat saya seperti itu. Apa penyebabnya kan? Apa yang Ustadz Kamarudin bisa paparkan kepada mereka, orang-orang seperti ini, seperti seolah-olah mereka menganggap agama ini tidak terlalu penting, bahwa agama ini harus dipisahkan dengan hal-hal yang berbau politik misalnya. Iya, jadi agama itu sebagaimana diulas panjang lebar oleh Pak Kiai tadi, bahwa agama itu adalah untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, hidup hukum di antara kita, di masyarakat. Namun kadang-kadang fenomenanya yang kita temukan di masyarakat, bahwa justru orang yang beragama yang karena tidak karena tidak menerima perbedaan beragamaan, sehingga menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat, ketidakstabilan sosial, ketidakstabilan keamanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan karena agamanya yang salah, tapi pelaku dan penafsir agamanya yang salah memaknai menurut saya dalam keberagamaan. Ya, tapi ada hal yang sebenarnya menarik kalau kita berbicara tentang agama. Jadi agama itu bukan hanya menciptakan kedamaian terhadap pemeluknya saja, tetapi agama itu menciptakan satu kedamaian kepada seluruh alam semesta,
utamanya kalau kita berbicara tentang agama paripurna Islam ini sebagai alat agama di akhir zaman, ini agama yang betul-betul membahas segala lini kehidupan, segala aspek-aspek kehidupan di mana tidak ada pemisahan antara urusan pribadi, urusan sosial dengan keberagamaan. Karena justru agama lah yang menjadi soko guru dari segala tindakan-tindakan, baik tindakan pribadi maupun tindakan sosial. Oleh karena itu, agama yang mengajak kita untuk bagaimana agar supaya menciptakan kesalehan individual dan kesalehan sosial. Agama itu mengajarkan kita berpikir di mana saja kita berada, dengan kesalehan yang kita bangun baik secara individual maupun sosial, itulah yang mewarnai di mana saja kita berada, di perpolitikan kita berada, di hukum atau pelaku hukum, yudikatif kita berada, di sana kesalehan individual, nampak ajaran keberagamaan itulah yang kita nampakkan. Nah, sekarang kita seakan-akan kita ada fenomena memisahkan antara urusan politik misalnya dengan agama, urusan ekonomi dengan agama, atau urusan kemanusiaan dengan spiritual. Nah, itu sebenarnya adalah landasan pemikiran yang salah. Kenapa? Karena justru walaupun pemikiran ini sebenarnya pemikiran pemisahan antara urusan agama dengan urusan politik, itu sebenarnya pada dasarnya mereka ingin mengatakan bahwa agama ini tidak ada urusannya terhadap urusan sosial kemasyarakatan. Ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu beragama dan kita bisa mengusung kehidupan kemanusiaan kita tersendiri. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh Maha Kuasa, Maha Pencipta, bahwa kita sebagai manusia yang seyogyanya menempuh kesempurnaan itu harus tunduk sepenuhnya kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai rambu-rambu agar supaya kita tidak salah rel, tidak salah jalur untuk menempuh kesempurnaan itu. Oleh karena itu, kehidupan beragama yang dimaksud di dalam Islam itu adalah mencakup atau inherent semua lini-lini kehidupan, mau di mana saja kita berada, agama yang membimbing, agama yang menjadi soko guru, agama yang menjadi sorong atau menjadi rambu-rambu kehidupan kita, tidak boleh lepas dari beragama. Jadi segala aspek kehidupan agama menaungi semuanya. Oleh karena itu saya tidak sepakat ketika mengatakan bahwa agama itu hanya mengarahkan penganutnya saja kepada kebahagiaan, menciptakan kedamaian untuk penganutnya saja. Agama, utamanya agama Islam ini, rahmatan lil alamin, dia mengarahkan bagaimana menertibkan semua makhluk hidup dan makhluk yang mati. Bagaimana agar supaya seiring dengan tujuan kesempurnaan manusia dan kesempurnaan alam semesta ini, di mana kesempurnaan itu adalah keseiringan urusan pribadi dan sosial, urusan dunia material dan spiritual maknawi. Kalau kita misalnya lihat sumber-sumber Islam, bagaimana kalau kita Islam melihat misalnya fikihnya ya, dari sudut hukumnya itu sudah berbicara dari Anda masuk ke toilet, itu Islam sudah berbicara, sampai Anda masuk ke liang lahat sudah berbicara. Dia bicarakan itu satu persatu, itu secara rinci dia bicarakan. Ada nggak seperti ini? Anda akan susah menemukan agama yang seperti ini. Iya. Makanya masuklah Islam. Iya, jadi ketika berbicara agama ya, agama sebagai produk, bahwa setiap orang menafsirkan berbeda-beda. Faktanya banyak orang yang cenderung pada hal-hal yang ekstrim, ada juga yang baik. Saya sangat berterima kasih jika agama Islam yang dipahami Ustaz Nur juga sampai kepada orang-orang yang seperti ini. Saya cenderung tidak sepakat orang-orang yang mengambil jalan agama sebagai upaya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Itu kecenderungan agama yang menurut saya kurang sesuai dengan definisi yang katakan tadi, bahwa tidak kacau ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz Kamarudin, sebenarnya agama ini
relevan dengan fitrah manusia atau enggak? Saya meyakini satu hal bahwa fitrah manusia menginginkan damai. Kenapa orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak semestinya, sebagaimana definisi agama tadi, berkacau kedamaian, ini bisa sampai seperti itu? Apakah fitrah manusia ini memang menginginkan kekacauan, mengajak orang lain dengan cara-cara kasar, atau seperti apa? Agama yang semestinya dipahami ini seperti apa? Iya. Jadi kalau kita bertanya bahwa apakah agama sebagai satu aturan itu adalah sejalan dengan fitrah manusia, memang iya. Iya. Jawabannya adalah iya. Dan memang seharusnya Iya. seperti itu. Dan memang sebagaimana fitrah, walaupun fitrah ini bisa dimaknai dua hal. Fitrah bisa diartikan sebagai bawaan suci manusia, bawaan suci manusia. Dia juga bisa dimaknai sebagai fitrah adalah fitrah adalah akal manusia itu sendiri. Nah, kalau fitrah dimaknai sebagai bawaan suci manusia, itu beda dengan akal atau rasional manusia. Masuk di dalamnya insting atau masuk di dalamnya garize atau hawa syahwat, itu syahwat juga ada fitrah. Nah, kalau murni diartikan sebagai fitrah itu sebagai rasionalitas atau akal pemikiran, maka senantiasa apa yang dilakukan tindakan rasionalitas berdasarkan dengan apa yang menjadi kesepakatan atau kesepahaman manusia bersama. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang kedamaian, maka niscaya kita akan berbicara tentang seperti apa kedamaian yang kita sepakati di masyarakat secara rasional. Tapi kalau kita memaknai sebagai fitrah sebagai bawahan manusia, di mana dia ada juga akalnya dan juga ada syahwatnya, maka itulah yang melahirkan kecenderungan bagi orang yang beragama ketika didominasi dengan syahwat, melahirkan ekstremisme di dalam bertindak karena dia mengedepankan syahwat daripada rasionalitas. Jadi apa yang saya pahami itu saya harus terapkan kepada orang, meskipun kalau tidak dia terima berarti dia lawan. Kalau tidak lawan maka saya harus bertindak untuk menghabisi kalau sebelum dia menghabisi kita. Kenapa? Karena dia dari awal menganggap bahwa kita berbeda di dalam cara pandang. Ya. Oleh karena itu fitrah ini sebenarnya ketika menurut saya fitrah yang harus dimaknai itu adalah fitrah rasionalitas, mencari kesepahaman seperti apa sebenarnya yang bisa kita rasionalitaskan supaya kita bisa hidup bersama gitu, hidup rukun bersama, supaya ketika kita berbicara tentang ibadah, ketika tidak berbicara tentang penghambaan kepada Allah, tidak ada kunci utama yang harus menjadi ukuran pertama adalah bagaimana kedamaian, kesejahteraan, bagaimana kesepahaman di masyarakat yang harus kita canamkan bersama menjadi tujuan kita bersama. Ya. Itu. Nah, oleh karena itu terciptanya berbagai perbedaan yang mengarah kepada ekstremisme atau tindakan-tindakan yang kemudian melahirkan terorisme, gerakan-gerakan terorisme itu bukan sebenarnya ajaran agama. Kalau saya lihat bukan ajaran agama, tapi ajaran syahwanisme gitu loh. Jadi keinginan syahwatnya beragama dalam itu memaksakan kehendak. Ya fitrah, tetapi yang dikedepankan hanya syahwatnya bukan akalnya. Padahal fitrah beragama ini sebenarnya yang dikedepankan adalah akalnya. Asalnya. Oke. Nah, jadi saya sambung ya. Jadi menurut hemat saya sebenarnya kita harus pisahkan dulu ini. Jadi kenapa misalnya ada tindakan ekstremisme ini, ada tindakan-tindakan yang justru merusak citra Islam ini, sebenarnya berangkat dari penafsiran itu. Jadi agama dia lihat sama dengan apa yang dia pahami.
ini agama, terus tafsiran dia terhadap agama bahwa agama itu punya manifestasi seperti yang saya pahami ini. Dan itu sama dengan agama. Tindakan ekstremis, tindakan terorisme itu adalah sebenarnya fatalnya itu karena mereka menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang rasional. Kenapa? Ya karena dia memahami agama seperti itu, dan itulah yang sangat fatal yang saya katakan tadi. Yang dia pahami itulah yang kemudian dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dianggap ini adalah sesuatu tindakan rasional. Kenapa? Karena yang berhak, ya ini satu lagi, yang berhak menafsirkan agama itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, dan lain sebagainya itu adalah kelompok-kelompok kami ini. Bukan Menafikan yang lain. Menafikan yang lain. Ini sebenarnya yang jadi problem. Agama itu tetap dia sebagai agama, kalau kita istilahnya itu ada alam subut isbat ya, terutama ya. Nah, itu agama itu tetap di alam di sana. Itu tetap sesuatu yang sakral lah. Sesuatu yang suci yang kemudian ditafsirkan oleh kelompok-kelompok ini menjadi sesuatu yang sangat buruk di mata masyarakat. Itu yang jadi problem sebenarnya. Menafsirkan agama. Dan lebih problemnya tadi itu karena dia mengklaim bahwa dialah satu-satunya yang berhak menafsirkan, yang benar penafsirannya. Nah, ini yang membuat kalau pemahaman-pemahaman seperti ini berkembang dan menjadi masif di masyarakat, itu yang akan merusak. Tapi kalau pemahaman agama yang itu sebenarnya sah-sah saja, dia boleh menafsirkan agama. Tetapi yang tidak boleh, itu yang tidak sah, itu istilahnya memaksakan penafsiran ini kepada orang lain, itu pun dengan cara-cara yang tidak logis. Anggaplah kalau itu dianggap misalnya itu logis menurut mereka. Oke lah, itu logis menurut Anda dalam menafsirkan agama, tapi Anda jangan memaksakan kepada orang lain. Karena itu kan pemahaman Anda terhadap agama. Pemahaman Anda ini bukan agama itu. Itu berbeda dengan apa yang Anda pahami. Nah, berikan orang lain, berikan kesempatan kepada orang lain untuk menafsirkan agama itu sendiri sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kalau masyarakat kita berpikiran seperti itu, maka masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang hidup berdampingan. Mereka tetap kritis, tapi hidup secara berdampingan, melaksanakan rukun di dalam kehidupannya. Dia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang dia pahami, dan itu sebenarnya yang kita inginkan. Memaksakan kehendak, memaksakan pemahaman kepada orang lain dengan cara-cara yang tidak logis, yang irasional, itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Nah, ini yang harus kita terus upayakan di masyarakat kita ini. Kita melakukan diskusi-diskusi seperti ini, yaitu tujuannya supaya masyarakat kita berpikir. Kan tadi sudah dikatakan la akla la dina liman la akla. Kalau kita beragama itu kita pahami beragama itu bukan hanya sholat, puasa, bukan. Beragama itu sama dengan kalau kita mau menafsirkan lagi, agama itu ya berkehidupan kita. Hidup. Sehingga kalau agama itu hidup di masyarakat, istilahnya dihidupkan di masyarakat, hidup di tengah masyarakat itu kan hidup. Ada toleransi, ada kerjasama, ada gotong royong. Karena agama kan istilahnya memiliki konsep-konsep itu. Ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apalagi yang Anda mau cari? Ya tentunya itu kan agama Islam. Ya, sama ya. Kembali lagi Itu yang ini pertanyaan terakhir ya. Nah, jangan banyak-banyak pertanyaannya karena Kembali kepada tema kita mengapa beragama. Jelas pertanyaan ini mengarah pada urgensi juga sebenarnya. iya. Apa pentingnya sebagai orang yang beragama tentunya. Saya ingin meminta pandangan dari seorang sebagai orang yang beragama, tentu memiliki tafsir atau pemahaman terkait agama dan konsekuensinya pada apa yang dijalani. Beragama yang sesuai dengan apa yang diyakini, apa yang dipahami berdasarkan konteks agama tersebut. Nah, menurut Ustaz Tamarudin, apa urgensi agama tersebut
Dan kenapa Ustadz Kamarudin menjalankan agama sebagai pilihan hidup, pandangan hidup yang Ustadz ambil? Iya. Jadi kalau pertanyaannya bahwa kenapa agama menjadi satu pilihan hidup, ya itu tadi bahwa karena kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita ini tidak lepas dari kebersamaan hidup antara satu manusia dengan manusia yang lain atau kehidupan sosial yang dirasakan. Sementara agama ini menuntun umatnya atau menuntun umat manusia secara keseluruhan agar supaya hidup berdampingan dengan damai, hidup berdampingan dengan sejahtera, sama-sama mencapai satu tujuan, baik tujuan material maupun tujuan spiritual. Oleh karena itu, alasan beragama kita atau urgensi untuk kita beragama itu adalah agar supaya kita melakukan hal yang merupakan kesepahaman atas aturan-aturan untuk hidup di dalam bermasyarakat, untuk menciptakan stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, menghilangkan segala hal-hal yang kesenjangan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, agamalah yang menjadi satu pijakan, pegangan agar supaya kita saling hidup toleran. Bukan agama yang mengarahkan kita agar supaya saling menghukumi satu sama lain, tetapi agama yang membimbing kita untuk bagaimana saling toleran, saling menerima perbedaan yang ada, saling menutupi kekurangan yang ada, saling menyatukan pahaman yang ada agar supaya kita sama-sama hidup damai di dalam bermasyarakat. Jangankan bermasyarakat, sama-sama dengan semua benda-benda yang hidup. Bagaimana kalau kita bicara tentang Islam, bagaimana beragama Islamkan sistem kehidupan di dalam masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bernegara, atau di dalam interaksi internasional. Dalam hal ini, segala lini kehidupan mengajarkan tentang itu. Oleh karena itu, orang yang beragama itu adalah orang yang hidup dengan berdasarkan fitrahnya tadi, yaitu berdasarkan akal pemikiran yang sehat. Ustaz Sultanul urgensi beragama dan kenapa antum harus beragama? Ini walaupun pertanyaannya sangat personal sekali, tapi yang jelas bahwa saya pribadi kan mungkin semua orang merasakan bahwa seorang yang menjalankan aturan-aturan agama itu dengan baik, khususnya Islam, itu akan memiliki pribadi-pribadi yang punya karismatik, punya pribadi-pribadi yang istilahnya terbuka orangnya terhadap orang lain, suka membantu terhadap lingkungannya, dia punya peran besar, dia bisa memberikan solusi-solusi terhadap problem yang ada di lingkungannya, dia ada di masyarakat di sekitarnya. Pokoknya dimanapun orang-orang yang taat beragama ini, orang-orang yang istilahnya bahasa agamanya itu orang takwa, orang beriman ini, itu akan selalu menebarkan sesuatu yang baik bagi siapapun juga. Nah, pertanyaan saya, ada nggak orang yang melihat seorang seperti ini, orang yang taat seperti ini, dia membenci sesuatu, membenci dia? Ya walaupun ya ada saja. Kita lihat misalnya Rasulullah, orangnya yang karena saking terpercayanya Nabi, dia mendapat gelar Al-Amin di tengah masyarakat yang jahiliyah, yang serba serba keras, serba kejam. Tapi ada sosok yang
kita temukan dalam kehidupan manusia itu sosok seperti Nabi. Sekejam-kejamnya Abu Jahal, dia punya apa kepada Nabi? Punya kecenderungan hati. Kita mungkin mendengar misalnya dalam sejarah Islam itu bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah, bagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir musyrikin itu mendengarkan istirakus am istilahnya, dia mencuri-curi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kalau kita temukan sosok-sosok semacam ini, itu yang kemudian menarik kita. Seorang manusia yang memiliki fitrah keinginan, nggak usah misalnya fitrahnya itu dari segi walaupun dia kecenderungan terhadap hal-hal yang indah, kecenderungan terhadap hal yang nikmat seperti itu ada di dalam diri itu. Tanpa berbicara itu, orang akan tertarik melihat. Problem kita kan sekarang ini adalah masalah kepemimpinan misalnya. Kita mau mencari sosok pemimpin itu betapa sulitnya. Kita lihat problem sekarang ini, mencari misalnya calon presiden saja, itu partai-partai di Indonesia begitu ramainya kan. Kenapa? Karena untuk mencari sosok yang betul-betul bisa memimpin negeri kita, bisa bukan hanya memimpin secara kemajuan material, tapi dia juga bisa menjadi imam nantinya di tengah masyarakat. Itu kan jadi problem, jadi fenomena juga dulu itu kan. Kenapa misalnya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin? Sebenarnya bukan problem itu, tapi mencari sosok yang bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian itu akan menjadi acuan, menjadi patokan. Ini. Nah, yang jadi orang kalau melihat sosok-sosok seperti ini, bagaimana tidak tertarik kepada agama? Melihat sosok Presiden Jokowi saja yang menampakkan istilahnya bagaimana dekatnya dengan masyarakat. Masyarakat begitu antusias ketika bertemu dengan minta di selfie apa segala macam. Begitu antusias terhadap presiden. Nah, bagaimana kalau ada sosok yang lebih sempurna lagi muncul di tengah masyarakat dan dia mengatasnamakan bahwasanya ini adalah pemimpin agama, agama itu dalam pengertian dunia akhirat, siapa yang tidak mau tertarik? Nah, alasan kita, mengapa kita mencari agama? Karena kita ini sedang mencari sosok panutan. Karena itu yang kita kehilangan sekarang. Dan agama menawarkan itu. Islam menawarkan itu, bahwa sosok pemimpin Anda ini adalah seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Sudah disebutkan semuanya. Mau ngapain lagi? Kita seperti krisis bisa saya sampaikan. kepemimpinan. Itu salah satunya. Ulama, adapun ulama-ulama terkadang merugikan Ya. sikap sebagaimana yang diinginkan oleh umat beragama. Kesadaran dan sebagainya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Saya bisa simpulkan bahwa kebutuhan kita beragama ini sangat fundamental, ya. Bahwa segala aspek kehidupan terkadang kita lupa, tidak mengingatkan atau menautkan agama pada aspek kehidupan. Padahal agama memfasilitasi itu fasilitas itu, dan ketika betul-betul kita beragama, justru kita akan menambah bukan kekuasaan, tetapi menambah karismatik, dan ini bisa menjadi seperti menabur benih-benih kedamaian, ya. Menabur benih-benih cinta di tengah umat, di tengah kehidupan yang biasa, bisa menabur semerbak cinta dan kasih sayang, ya. Bisa kemudian mengangkat harkat martabat, bisa kemudian menaburkan seluruh kedamaian di tengah umat masyarakat. Bukan cuma hubungan sesama manusia, ya, tetapi hubungan juga pada hal-hal yang beda-beda material, menjaga lingkungan, kebersihan dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya kita beragama. Saya pikir ini dulu ya yang bisa kami diskusikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, terima kasih banyak Ustaz ya atas waktunya. Kita juga terima kasih. Ya, insyaallah dalam Kita ketemu lagi nanti nih pada sesi berikutnya. Di sesi berikutnya kita akan membahas tema yang berbeda, yang tidak kalah ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.